Nah, sekarang karena udah jam 2 juga, mari kita mulai ya acara kali ini. Jadi selamat datang di Tune In yang ke-6 ini. Ya, dari sangka ternyata udah banyak sesi-sesinya. Semoga sesi yang kali ini juga membantu kalian buat, ya buat jadi masukan, buat jadi ide, buat jadi pengetahuan baru dalam membuat webtoon, terutama buat yang mau ikutan kontes. Nah, jadi nanti selama sesi ini berlangsung, ya kita akan mematikan fitur mic dan juga fitur video. Jadi biar, fokus ke saya, ya jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan dari materi atau misalnya di akhir juga, nanti kalian bisa gunakan fitur Q&A di section yang ada di menu Zoom. Jadi nanti, editor-editor lain, teman-teman aku juga bakalan bantu buat ngejawab selama proses materi juga. Nah, nanti buat pertanyaan yang belum kejawab di Q&A-nya, nanti bakalan kita bantu jawab pas sesi live-nya. Jadi jangan jangan terlalu khawatir. Tapi, mohon pengertiannya karena kita sesinya 1 jam, jadi mungkin nggak bisa menjawab semua pertanyaannya. Jadi, semoga ya materi ini bermanfaat buat kalian. Nah, jadi di sesi Senin kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang Webtoon Kontes 2025. Jadi kayak apa aja sih isinya dan kontesnya kayak gimana, terus berikutnya kita akan membahas lagi tentang apa sih slice of life itu dan apa sih yang membuat cerita itu slice of life gitu. Terus tips pembuatannya dan juga spill selera pembaca nih, apa sih yang disukain pembaca kita terutama buat slice of life gitu. Dan terakhir ada Q&A session. Nah, aku disclaimer dulu ya. Jadi, pembuatan webtoon itu kan adalah proses kreatif yang nggak bisa nih kita samakan satu sama lain. Jadi, tips-tips yang diberikan pada sesi ini tuh, nggak bersifat wajib harus diikutin. Anggap aja ini sebagai referensi yang semoga bisa membantu kalian gitu. Tapi kalian bisa mengolahnya lagi sesuai dengan kreativitas kalian dan membuat webtoon versi kalian sendiri. Nah, pertama aku bakalan ngebahas tentang webtoon kontes, 2025 yang temanya kali ini adalah slice of life. Nah, genre utama kali ini jelas ya slice of life gitu. Kita, sangat mencari judul slice of life sekarang dan slice of life ini juga, bisa digabung dengan genre-genre lain gitu atau kalau kalian mau gabungin sama trope-trope cerita lain gitu, misalnya kayak friendship atau misalnya kayak friendzone atau mau tentang pernikahan, keluarga gitu. Semuanya sebenarnya bisa, genre keduanya kita bebaskan, tergantung dengan kreativitas kalian, tapi kita mencari yang genre utamanya itu slice of life. Kalau seandainya kalian mau referensi, kalian bisa ngecek judul-judul slice of life yang udah pernah kita terbitin juga. Kayak misalnya tentang geng, nah mungkin bisa ngeliat ke kalau tentang teman jadi pacar ya cek Teman Rasa Pacar. Tentang pernikahan bisa Mister Morgan Day Off. Nah, tentang yang unik-unik nih yang beda bisa Sorry Kesantet atau kalau seandainya mau yang lebih heartwarming, moral value bisa ke Pupus Waktu Sekolah juga gitu. Ada banyak webtoon-webtoon slice of life di kita yang bisa kalian cek sebagai referensi juga. Nah, lalu berikutnya ya seperti aku bilang tadi, genre keduanya bebas, jadi enggak menutup kemungkinan kalau seandainya kalian memang mau, genre digabungin dengan komedi, mau dengan romantis gitu, atau mau ada sedikit action, nah itu nggak apa-apa. Terus dengan minimalnya itu 4 episode. Nah, 4 episode ini dengan minimal panelnya 20 panel. Jadi emang minimalnya sih pendek-pendek, tapi kalau seandainya kalian ada yang nanya kemarin juga di form kalau apakah boleh panjang? Ya sebenarnya bisa, tapi kita ya menganjurkannya di minimal 20 panel, jangan yang terlalu pendek gitu aja sih. Tapi kalau kalian mau lebih dari 20 panel ya ya dibolehkan gitu. Terus, ada juga yang nanya apakah
episodenya harus tamat gitu di dalam 4 episode, enggak. Karena kan kita memang mencari judul yang nanti mau dibuat menjadi official ya, menjadi webtoon original. Jadi, kita menganjurkan buat episodenya masih berlanjut. Jadi nggak perlu khawatir kalau, "Aku harus bikin tamat dalam 4 episode," enggak. Nah, kalau timeline submisinya sendiri sebenarnya udah dimulai nih dari 4 Februari kemarin dan bakalan selesai di 4 Maret. Jadi masih ada waktu ya 3 minggu buat kalian, membuat kalau yang belum buat atau kalau seandainya sudah buat tapi mau memperbaiki juga masih bisa karena kalian masih bisa edit episode yang sudah kalian upload di webtoon kontesnya sendiri. Terus nanti penjurian bakalan berlangsung sampai tanggal 20 Maret, dan kita bakalan ngasih pengumuman di tanggal 21 Maret. Nah, kalau kalian mau ngecek sendiri, kalian bisa ngecek, tentang webtoon kontes sendiri ini di baik itu mau di website sih terutama. Nah, kalau seandainya ada yang bingung kemarin nanya, "Kak, kalau mau seandainya ikutan kontes gimana sih?" Kalian harus masuk ke ke Webtoon di website lewat PC atau kayaknya iPad juga bisa. Nah, baru nanti di situ kalian bisa cek halamannya dan paling bawah di bagian detail ini ada ikuti kontes. Nah, jadi kalian baru klik itu, baru itu nanti judul yang masuk ke situ akan masuk ke dalam kontes kita. Jangan upload di yang terbitkan biasa ya, nanti nggak masuk ke dalam kontes. Nah, harus harus pilih yang di bagian ikuti kontes ini. Nah, lalu hadiahnya ada juara 1 40 juta, juara 2 2 orang, 30 juta, juara 3 20 juta buat 3 pemenang, dan juara favorit itu ada 6 orang dengan masing-masing 10 juta. Ya perlu dicatat kalau pajak akan ditanggung pemenang juga ya. Dan untuk juara 1 2 dan 3 bakalan kita kasih, debut dan jadi webtoon original secara langsung dan, ya ada ketentuan lain nanti buat, hadiah pemenangnya juga untuk yang juara 1 2 3. Kalau dari kriteria penilaiannya sendiri, kali ini kita ada dari gambar 40%, dari cerita 40%, dan dari performa 20%. Dari gambar ini lebih ke apakah gambarnya, memiliki originalitas sendiri, apakah gambarnya, eksekusinya bagus gitu, nggak kelihatan kayak masih sketsa atau, kelihatan amburadul gitu, dan apakah gambarnya itu sesuai gitu sama yang kira-kira disukai banyak pembaca webtoon. Nah, terus udah apakah gambarnya juga sesuai sama ceritanya. Nah, kalau seandainya cerita sendiri, ya kita mencari ide yang fresh, tapi juga yang bisa banyak disukai pembaca, dan ceritanya sendiri juga, unik dan memiliki originalitas. Jadi, ada sentuhan-sentuhan unik tersendiri dari kreatornya. Sementara kalau dari performa sendiri, kita akan ngecek berdasarkan, berapa banyak, likes setiap, judulnya dan juga, berapa banyak sih pembaca yang baca judul itu. Nah, kalau seandainya nanti kalian mau detail lebih banyak lagi, itu kalian bisa cek di persyaratan resmi dan FAQ yang kalian bisa lihat di pemberitahuan. Ini ada di dalam aplikasi dan juga ada di dalam website, jadi kalian bisa cek di bagian paling atas ini ada persyaratan resmi, Webtoon Contest 2025 dan FAQ. Yang kita memberikan apa sih pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kreator-kreator. Nah, itu kira-kira pembahasan soal kontes dan sekarang kita akan membahas lebih detail, apa sih slice of life? Nah, kalau slice of life sendiri, itu tuh sebenarnya adalah genre yang berpusat pada cerita dan konflik yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi perlu digarisbawahi kalau, mmm, cerita ini tuh tentang apa sih yang kita alami di kehidupan sehari-hari yang kira-kira tuh relate sama kita, yang kita tuh tahu loh ini tuh bakalan ada kejadian tuh di kehidupan kita gitu. Nah, kalau dari slice of life sendiri, kita menekankan kalau, mmm, ada kata kuncinya yaitu ringan,
relatable, dan juga lucu. Kalian harus, menjaga 3 kata kunci ini ya. Nah, yang pertama adalah ringan. Jadi, jalan ceritanya mungkin bisa dibilang, sedikit sederhana dibandingkan dengan genre-genre yang lain. Jadi, mungkin konfliknya enggak yang seberat konflik kayak drama atau romance gitu yang heboh banget di awal. Nah, terus udah gitu, mmm episode episode tentang slice of life juga, ya kita lebih anjurkan buat satu episode tuh biasanya berkisar pada satu fokus atau kejadian atau satu bahasan utama aja. Jadi biar enggak terlalu panjang atau terlalu bertele-tele. Karena itu kita nganjurin buat episodenya dengan minimal 20 panel atau yang pendek-pendek saja. Nah, biasanya itu kita, membuat format slice of life itu pendek. Kalau kalian lihat di webtoon kan rata-rata slice of life itu pendek dan terbitnya 2 kali seminggu ya. Nah, itu tuh buat menjaga frekuensi terbitnya. Jadi, meskipun sedikit tapi sering dilihat. Jadi, dan meskipun ringan, tapi tetap menarik untuk dibaca gitu. Jadi ada keunikannya tersendiri yang tetap membuat, kehidupan sehari-harinya itu enggak sehari-hari yang banget gitu, kayak ada yang berbeda dari keseharian judul ini gitu. Yang itu sih yang mau kalian lihat. Jadi, karena kalau terlalu biasa, ya mungkin membaca bakalan bosen gitu. Terus tapi kalau seandainya terlalu berat juga jadinya ini slice of life apa yang lain, sih. Nah, yang berikutnya adalah tentang relatable. Nah, jadi relatable itu sendiri tentang apakah judul ini tuh dekat dengan dirimu sebagai kreator dan juga kepada pembaca. Nah, yang pertama relate itu adalah mungkin aku harus lebih tekanin kalau, terkadang cerita sesuatu yang kita sukain itu tuh kita lebih, apa ya, kita lebih tertarik buat menguliknya, kita lebih tertarik buat membuat ini jadi lebih bagus loh gitu, dan kita juga jadi lebih tahu tentang ceritanya sendiri gitu, karena kita sendiri yang suka gitu. Nah, jadi mungkin kalian juga bisa memulainya dari sesuatu yang emang kalian tuh suka gitu. Misalnya kayak kalau seandainya kehidupan sehari-hari kalian, sukanya tentang sekolahan gitu, atau sukanya tentang suatu klub di sekolah gitu ya, kalian bisa, mencoba membuatnya gitu. Terus yang kedua juga adalah kamu bisa. Nah, misalnya nih, kamu kan misalnya kamu masih anak, sekolah gitu, ya kamu lebih nyaman gitu ngebuat cerita yang emang bahasanya tuh bahasa anak kekinian gitu, yang kamu emang bisa dan kamu emang lebih tahu banyak gitu ya, ya kamu juga bisa memulai dari situ gitu, nggak perlu memaksakan buat bikin sesuatu yang, harus bikin yang horor nih, gitu. Kayak ya tapi kamu nggak bisa atau kamu nggak suka, ya mungkin lebih ke kamu bakalan memaksakan diri terlalu buat untuk mencapai judul itu gitu. Jadi ya, mungkin aku lebih bakalan nyaranin buat lebih relate ke kamu sendiri gitu. Kalian bisa memulainya dari yang kalian suka dan juga yang kalian memang bisa dan tahu dan bisa kalian olah gitu ceritanya. Nah, tapi ya seperti yang aku bilang tadi, jangan terlalu terbebani sama sesuatu hal yang tidak kamu sukai gitu. Karena bisa jadi yang kamu sukai dan relate denganmu juga relate dengan pembacamu gitu. Nah, tapi soal pembaca nih, sebenarnya pembaca seperti apa sih yang bakalan suka sama cerita aku gitu? Bakalan suka sama webtoon aku? Apakah itu tuh anak orang dewasa apa remaja atau dewasa? Apakah lebih cocok sama perempuan atau laki-laki gitu? Nah, kalian juga harus perlu kira-kira tahu nih, cerita yang aku sukain ini, yang aku buat ini, itu cocok buat siapa sih? Nah, karena memahami siapa yang membaca cerita kita itu bisa membuat kita, cerita yang lebih relate dengan mereka. Karena ini tuh udah relate loh dengan aku dan apakah yang relate dengan aku juga relate dengan banyak orang, nah itu yang harus kalian perhatikan di dalam ceritanya. Nah, jadi kalau ngelihat sendiri tuh kan orang tuh ada banyak ya, ada yang masih anak-anak, ada yang remaja, ada dewasa, dan ada yang orang yang lebih tua gitu. Nah, tingkatan umur ini kalian harus, lebih tahu lagi karena setiap tingkatan umur tuh punya pemahaman dan pengalaman dan
hal-hal yang berbeda yang mereka alami sendiri sih. Yang kadang tuh nggak bisa disamain loh, apa yang remaja atau anak-anak saat ini rasakan gitu sama yang orang tua gitu. Dan sangat penting juga untuk menentukan target pembaca yang mempertimbangkan titik empati setiap kelompoknya. Jadi misalnya nih kalau mau contoh, kalau dari yang pertama ada Gula-Gula nih dari kehidupan anak SD, di situ kan nyeritain tentang gimana sih anak-anak yang masih kecil, masuk sekolah gitu. Terus mereka punya teman, ada suka-sukaan gitu, tapi ya suka-sukaannya nggak seberat suka-suka orang dewasa gitu kan, beda kan ceritanya gitu. Terus udah gitu juga ada misalnya kehidupan sekolah yang lebih tinggi, misalnya UI di SMA gitu kan. Dan pembahasannya di UI juga lebih berat gitu daripada di Gula-Gula yang memang lebih ringan gitu. Terus udah gitu kalian misalnya mau nargetin orang yang dewasa gitu, bisa nyeritain soal kehidupan pernikahan, terus tokoh utamanya juga orang dewasa gitu. Nah jadi, ketika kalian membuat cerita juga kalian harus bisa ngira-ngira nih, kira-kira cerita yang kayak gini tuh cocok sama pembaca yang kayak gimana sih? Nah dari situ kalian bisa lebih menggali, siapa sih pembaca kalian dan kira-kira apa sih yang pembaca aku suka gitu. Misalnya kalau pembaca dewasa nih, kamu membuat cerita tentang kehidupan pernikahan ya mungkin kamu harus bikin cerita yang lebih relate sama mereka, misalnya kayak tentang mau punya anak atau enggak, atau misalnya kayak nanti misalnya mereka punya anak kayak gimana sih harus sekolah gitu, nganterin anak ke sekolah gitu. Sementara kan itu bukan hal yang relate ke anak kecil atau remaja gitu misalnya, gitu sih. Jadi, kalian harus bisa mengira-ngira siapa sih yang bakalan pembaca pembaca kalian suka dan cerita seperti apa yang relate dengan mereka. Nah, lalu yang ketiga nih kata kuncinya, lucu. Nah, humor seperti apa sih yang sesuai dengan selera pembacamu gitu. Misalnya, apakah humor receh, meme, absurd, ataukah dark humor gitu. Ada juga yang nanyain seberapa sih Kak yang harus aku kasih gitu humornya di dalam webtoon aku gitu. Sebenarnya kita nggak ada peraturan buat membatasi humor seperti apa yang kalian tulis ya ke dalam webtoon kalian gitu, karena itu kebebasan kalian, cuman ya tak lebih ke tadi sih yang aku saranin kayak apakah humor yang kalian kasih itu bisa diterima sama pembaca kalian gitu, atau ternyata itu kurang gitu di mereka gitu. Nah, itu yang harus kalian lebih perhatikan sih. Karena mungkin ya kalau soal meme gitu, yang tahu ya mungkin anak-anak muda gitu, orang-orang tua kayak, "Apa sih ini?" Atau misalnya kayak jokes-nya jokes bapak-bapak yang mungkin ya anak muda nggak terlalu ngerti kayak, "Apa sih lucunya?" Gitu. Ya itu yang harus kalian lebih perhatikan. Tapi lucu tuh salah satu hal yang emang sangat-sangat dilihat di slice of life. Kayak seberapa menghiburkah slice of life kayak gitu. Nah, itu tadi tentang slice of life, jadi kalian pegang 3 kuncinya itu. Nah, sekarang baru kita akan masuk ke tips pembuatannya sendiri ya. Nah, di sini aku bakalan, ngejelasin tentang premis pertama, yang kedua tentang karakter, lalu yang ketiga tentang episode. Nah, kalau buat, premisnya sendiri, premis itu apa sih, Kak? Nah, premis itu sendiri adalah yang baik, dapat merangkum inti cerita sehingga konflik dan sisi menariknya langsung tersampaikan, gitu. Jadi slice of life sendiri pun tetap butuh, yang namanya premis sebagai jangkar, meski bisa lebih sederhana dibandingkan serial panjang. Jadi ini tuh lebih kayak ide cerita dan inti cerita kalian sih dalam satu dan 2 kalimat. Kayak, "Aku tuh mau nyeritain apa sih?" Nah, kalau kalian bisa membuatnya dalam premis itu berarti, ya kalian bisa merangkumkan kayak inti cerita kalian tuh apa sih. Nah, jadi kalau ini, disclaimer juga, ini hanya sebagai rumus yang kalau seandainya kalian bingung membuat ceritanya tuh yang jelas gimana sih, atau kayak aku harus buat cerita yang kayak gimana, kalian bisa menggunakan ini. Tapi ini tuh nggak mesti karena ide atau premis itu hal yang bebas ya sebenarnya gitu, yang kalian bisa lebih kreatif daripada
menggunakan rumus ini, gitu. Tapi kalau seandainya kalian bingung, kalian bisa coba memasukkan ide-ide cerita kalian ke dalam rumus ini. Nah, jadi di dalam, rumusnya sendiri itu kalian pertama harus mendeskripsikan tokoh utama kalian. Tokoh utama kalian tuh seperti apa sih, orang yang kayak gimana gitu. Terus, habis itu dia punya tujuan apa nih, keinginan dia itu apa. Terus habis itu, apakah ada halangan atau konflik yang tidak menguntungkan nih buat karakter kalian mencapai goal tersebut. Nah, terus udah gitu kalian juga bisa memberikan kayak, ini tuh solusinya tuh apa sih secara garis besarnya tuh harus ngapain karakternya. Dan kalau seandainya hal itu tidak tercapai, konsekuensi apa sih yang harus terasa gitu, kayak pembaca. Jadi pembaca tuh jadi merasa, "Wah, pokoknya karakternya harus mencapai nih, kalau enggak kok sedih banget," gitu misalnya. Nah, jadi, ini aku kasih contoh ya dari salah satu slice of life kita, namanya Sorry Kesantet. Jadi tokoh utamanya kan Mela ya, Mela yang merupakan anak dari Dukun dan Kunti nih, dia udah unik sendiri nih kayak, kok karakternya beda ya? Terus kayak ingin mendapatkan banyak teman di SMA dengan penampilan barunya, kayak dia sebelumnya nggak pernah nggak pernah, ikut sekolah ataupun bergaul dengan anak yang biasa-biasa saja dan kali ini dia mau memulai kehidupan baru di SMA gitu. Namun, dia tidak sengaja menyantet anak cowok yang disebut pangeran di sekolahnya, hingga kepalanya copot. Kayak, dia pangeran loh, dia orang yang sangat dilihat oleh satu sekolah nih, aku bikin ulah nih sama orang kayak gini nih. Terus kan kayak ya, terus habis itu, dan jika dia tidak bisa mengembalikan pangeran ke dalam bentuk semulanya, maka kehidupan sekolah sekolahnya, sekolah barunya benar-benar bisa hancur. Nah, jadi itu contoh, dari Sore Kesantet, kayak sebenarnya, yang diinginin karakternya tuh cukup sederhana gitu ya, yang mungkin relate gitu ke semua orang, kayak, "Aku pengen punya temen loh," gitu. Tapi ada hal lain yang beda yang membuat kita tuh jadi tertarik nih, hanya dengan membaca premis ini sendiri. Nah, jadi aku ngasih tipsnya kalau buat ide kalian cerita sendiri, kalian bisa buat misalnya lebih simpel dan lebih relate gitu ke pembaca, tapi dikasih bumbu-bumbu hal yang unik gitu. Jadi kayak di sini kan kita bilang kalau keinginan Mela tuh, ya punya teman, punya kehidupan sekolah yang menyenangkan gitu ya. Anak SMA, anak-anak kuliah mana gitu sih, atau anak sekolah mana gitu yang pengen hidupnya kayak, ya ada sih, cuman maksudnya kayak biasanya kan webtoon lebih menghibur ya, jadi kan kita pingin sekolah kita tuh menyenangkan gitu, gimana sih? Nah, itu yang disampaikan di keinginan Melanya sendiri. Nah, tapi keunikannya ya kita bisa lihat sih, Mela ini tuh anak dukun dan kunti gitu, kayak 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 gimana sih kehidupan keseharian anak dari dukun dan kunti gitu. Nah, jadi kayak ada hal yang ini tuh tentang keseharian yang sebenarnya sih dialami oleh orang-orang lain gitu. Tapi ada hal-hal menarik yang jadi daya tarik judul kamu sendiri gitu. Jadi yang ini tuh loh yang bikin beda gitu, karena dia nyeritain soal perspektif yang berbeda gitu. Jadi bisa seperti itu. Nah, karena pembaca itu ingin yang familiar, tapi sekaligus berbeda. Ini tuh 2 hal yang sangat berlawanan gitu. Karena kalau dalam slice of life sendiri, kalau terlalu sehari-hari ya mungkin pembacanya bakalan bosen gitu, tapi kalau seandainya terlalu jauh atau dari realita atau terlalu asing gitu, ya mungkin ya mereka jadi, nggak tahu apa yang mereka baca gitu, sebenarnya ini apa sih menariknya, jadi harus diatur balance-nya. Terus berikutnya ada tentang karakter. Nah di sini, siapa yang suka sama Wi? Nah, kalau dari Wi sendiri itu kan, kalian bisa lihat karakter-karakternya tuh sangat beda dan kuat gitu kan. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa ngebikin karakternya tuh menarik tuh kayak di Wi gitu. Banyak yang penasaran juga, terus karena banyak yang suka juga itu. Kayak apa sih sebenarnya yang bikin karakter menarik? Ya, yang bikin seseorang tuh jadi suka gitu sama karakternya. Karena kan slice of life sendiri tuh sangat bergantung pada karakter-karakternya ya, karena kan menceritakan kehidupan mereka gitu. Jadi apa sih yang aku harus buat gitu, buat buat bikin karakternya ini tuh berbeda gitu, atau karakternya itu menarik buat diikutin.
Nah, mungkin pertama yang harus kalian ya garis bawahi adalah personality-nya gitu. Karakternya tuh karakter utama aku nih terutama, itu karakter yang kayak gimana sih gitu. Apakah dia sesuai sama orang-orang dominan suka gitu di cerita slice of life ya. Misalnya kayak kayak Amu nih dari Wi. Ya sebenarnya sih Amu mungkin kelihatannya biasa aja ya, dia cewek jilbab gitu, dengan dia pakai pin tengkorak. Nah, tapi ternyata di balik dia yang jilbaban gitu ya, tingkah dia tuh absurd banget gitu, kayak ya kamu bisa lihat dia sampai gigit-gigit hiu, kayak siapa sih yang ngelakuin itu gitu. Tapi kalian jadi tertarik dan merasa kayak karakter ini tuh menyenangkan loh, karakter ini tuh lucu gitu. Nah, kayak karakter yang menyenangkan itu bisa membuat pembaca kayak ketawa atau bahkan ya kayak kalian sekedar pingin ngikutin karena ya pingin ngelihat dia aja gitu, pingin ngelihat karakter ini gitu, kayak karakter ini seabsurd itu gitu. Atau misalnya kalau kalian juga baca Enak Nggak Enak, mungkin banyak juga yang suka sama bapak tokoh utamanya malah justru kan, karena saking karakter sifatnya tuh yang beda gitu. Jadi kalian harus, melihat kayak personality-nya tuh kira-kira disukain nggak sih gitu, atau yang bakalan bikin pembaca jadi pingin ngelihat tuh cuman buat ngeliat dia doang gitu. Terus yang berikutnya ada tentang goal dan motivasi, kayak apa sih yang mendorong karakter kamu buat, tetap maju gitu? Apa sih yang dan susah-susah apa gitu buat dia mencapai hal tersebut gitu. Jadi misalnya kayak kalau di Enak Nggak Enak nih, istrinya kan dari kota ya, terus dia harus menyesuaikan kehidupan dia dengan, suaminya yang di desa gitu. Kayak, kenapa sih mesti masak pakai tungku gitu, kenapa nggak pakai rice cooker gitu. Kayak kita menceritakan kehidupan sehari-hari yang berbeda gitu di sini, tapi ya dengan sentuhan-sentuhan itu dan ya karakternya kan karena cinta ya, karena dia udah nikah sama suaminya gitu ya, dia rela gitu buat menyesuaikan dirinya di kehidupan desa ini gitu, yang ngebuatnya itu tuh jadi kayak, oh kita jadi melihat hal lain gitu di dalam cerita ini. Dan melihat kalau karakternya tuh mau loh buat beradaptasi, mau loh dia mengalami hal baru. Terus juga selain keunikan nih, kita juga harus ngelihat kalau, karakter kita tuh sebenarnya punya kekurangan apa sih gitu. Karena nggak semua manusia tuh sempurna, begitu juga dengan karakter kamu gitu. Ada hal darinya yang dari kekurangan dia gitu, yang bisa membuat pembaca jadi lebih kepo nih sama dia. Misalnya kayak di Bima, temanku yang imut, di salah satu slice of life kita juga yang dia tuh mukanya serem banget. Kayak ya jadinya tuh ngebikin orang-orang tuh nggak mau deket gitu. Padahal sebenarnya kalau ngelihat ngelihat karakternya, dia tuh ya sebenarnya cukup clueless, cukup, ya sebenarnya dia cuma pengen teman. Kayak tapi ya mukanya bikin orang takut, terus ya gimana sih cerita ini tuh kayak gimana sih orang yang mukanya kayak gini yang serem bisa dapat teman gitu. Nah itu yang bisa kalian juga ulik. Terus ya kalian juga bisa memperhatikan visualnya sih ketika kamu tahu nih kira-kira pembaca ini tuh bakalan disukain siapa atau kira-kira pembaca ceritaku tuh tentang cerita apa sih gitu, tentang pertemanan kah, atau tentang keluarga kah, atau tentang sekolah gitu ya. Kalian bisa lebih menyesuaikan dengan visualnya juga gitu. Misalnya kayak membaca kalian atau cerita kalian itu tentang slice of life, slice romantis gitu ya, mungkin kalian bisa lebih tunjukin kalau ada loh cogan yang bisa kalian ikutin gitu ya, kamu buat visualnya lebih menarik gitu. Atau misalnya kayak di Pupus juga yang lebih family oriented gitu, yang bisa dinikmati oleh, semua orang dan terutama kalangan dewasa misalnya, mungkin bisa lebih disesuaikan gitu artwork-nya. Jadi ya jangan, eee, jangan terlalu khawatir misalnya kayak, "Ih gambar aku tuh agak kurang loh Kak kalau buat bikin cowok ganteng," gitu ya. Mungkin kalian bisa ya lebih disesuaikan gitu, kayak dengan cerita dan yang kalian bisa kayak gimana. Nah, baru kalau setelah udah nih udah kalian udah punya idenya, kalian udah punya karakternya, baru kalian bikinlah, episodenya gitu. Gimana sih cara bikin episode yang lebih oke gitu. Nah, yang pertama tuh kalian harus petakan dulu nih, arc cerita kalian. Nah, sebenarnya arc itu adalah pengelompokan alur cerita yang membahas berkaitan atau membahas bagian yang sama di satu periode tertentu. Jadi misalnya kayak satu arc itu bisa
ya bisa 1 episode, bisa 3, bisa 5, bisa lebih gitu. Jadi kalian bisa atur kombinasi ceritanya gitu. Jadi ketika kalian udah punya nih alur besarnya gitu ya, kalian habis itu membagi-bagikan ceritanya dalam beberapa part. Nah, baru di part-part ini tuh kalian bisa lebih olah apakah harus, bisa 1 episode, bisa beberapa episode gitu. Nah, kalian juga harus bisa lebih, menjelaskan kayak arc, inti tiap episode dalam ceritamu tuh kayak gimana gitu. Dan yang ini sih yang perlu ditekanin kalau pastikan cerita kamu tuh bergerak gitu, at least walaupun ini slice of life gitu tentang kehidupan sehari-hari, ada bagian-bagian cerita yang membuat karakternya ini tuh perlahan berubah loh, kayak misalnya yang di Enak Nggak Enak gitu, dia kan awalnya belum terbiasa nih sama kehidupan desa gitu, terus ya perlahan-perlahan gitu ya, oh dia mulai terbiasa nih sama orang-orang ini gitu, sampai kalian tuh, merasa loh perkembangan karakter dia gitu. Karena kalau seandainya karakternya gitu-gitu aja ya mungkin ya ya mungkin beberapa pembaca juga ada yang ngerasa kayak, "Kok gitu-gitu aja sih?" Gitu, nggak ada yang beda. Nah, jadi kalian harus memastikan terutama buat di part arc-arc ini, buat slice of life kayak, awal dan akhirnya itu at least ada hal yang berbeda gitu, walaupun sangat simpel. Mmm, nah, baru setelah itu kalian udah menentukan nih awal sama akhirnya, misalnya nih awalnya aku pengen dia ya ceritanya kayak dia cerita besarnya adalah dia pengen punya teman gitu, terus ya awalnya memulai perkenalan gitu, akhirnya ya dia berhasil kenalan sama orang-orang gitu. Kayak memulai dengan hal kecil. Nah, jadi kalian bisa mulai gitu nah terus dari cerita itu tuh apa sih yang harus dialami sama karakternya. Nah, kalian bisa mulainya kayak membagi beberapa part. Nah, bisa kayak misalnya awalnya nih karakternya siapa, terus kayak at least di awalnya tuh pencetus konfliknya apa gitu. Terus habis itu tengah-tengahnya konfliknya terjadi, terus karakternya menghadapi itu, dan bagian akhirnya kayak konfliknya terpecahkan dan, di akhir gitu, karena ini kan episodenya bersambung ya, mungkin kalian bisa kasih ada twist dikit gitu, tapi ya ini opsional. Kalau seandainya arc-nya cuman 1 episode, ya bisa langsung selesai gitu di episode itu masalahnya. Tapi kalau seandainya kalian membuat beberapa part di dalam episodenya, ya kalian bisa kasih twist sedikit biar pembacanya tuh kepo loh buat baca episode berikutnya, kayak, "Apa sih yang terjadi?" Ini buat contoh aja misalnya aku ambil dari W di episode 170 gitu. Sebenarnya ini cukup simpel sih, kayak awalnya tuh Amu cuman ya kita ngeliat karakter Amu nih, terus dia pergi ke UKS gitu. Yang bikin dia jadi kayak enggak semangat gitu kan. Terus akhirnya di tengah-tengah kayak karena itu dia sambil nonton gitu. Nah, tapi gara-gara nonton itu tuh dia jadi pingin Mmm, membagikan hal yang pingin dia rasain nih di dalam nonton ini gitu, tapi nggak ada yang mau dengerin dia gitu permasalahannya. Terus di akhir, oh ternyata dia nemu ada Kiki nih yang dengan senantiasa mau mendengarkannya gitu, mau sebacot apapun Amu kayak dia terimalah gitu. Tapi ternyata di bagian akhirnya kayak dikasih dikit kalau, oh ternyata Kiki ini tuh dengar karena ya dia ada maksud lain aja, dia seneng aja gitu dengan Amu gitu. Ya, sebenarnya kayak simpel aja, tapi kalian bisa lebih ngebagi-bagiinnya dalam part-part yang lebih jelas gitu. Jadi kerasa gitu perbedaannya. Kayak sekedar cuman awalnya, nggak tahu mau ngasih ini ke siapa, nggak tahu kayak nggak ada yang mau dengerin aku, terus di akhir kamu mendapatkan seseorang yang mau dengerin kamu. Kayak simpel, tapi ya tetep sebenarnya relate aja gitu buat kita. Nah, kalau dari rekomendasi aku sendiri, kalian bisa buat slice of life sendiri sih. Kalian bisa kombinasiin kayak arc panjang dan arc pendek gitu, yang membuat variasi yang lebih mendalam dan tensi ceritanya itu tensi cerita kehidupan sehari-harinya tuh lebih ada mainnya gitu. Jadi enggak yang, episodenya putus-putus terus atau kayak enggak yang panjang terus jadi kayak kalian bisa lebih atur atur, arc-nya sendiri sih gitu. Karena, kalau di dalam konflik sendiri kan itu ada yang namanya naik dan turun ya. Jadi kalian bisa kayak ngasih momen naik, momen turun, atau momen naik kembali gitu. Misalnya kayak awalnya kalian men-start ceritanya dengan kehidupan sehari-hari, tapi habis itu kalian mau nunjukin karakter development karakter aku nih, terus ya udah kalian kasihlah arc yang lebih panjang yang kayak yang harus dihadapi sama karakter ini gitu. Baru habis setelah konfliknya kelar,
Mungkin kayak biar menenangkan pembaca aku ngasih slice-slice of life cerita lain gitu, baru nanti masuk ke konflik berikutnya. Kalian bisa gitu sih buat ngasih atur tensinya dan juga atur ceritanya, biar pembaca juga, enggak yang ya pembaca merasakan sensasi barulah ketika membaca ceritamu gitu. Kayak kalau seandainya kalian terlalu fokus ke slice of life, terus habis itu kalian ngasih suatu cerita arc yang baru yang ada sedikit drama yang lebih kuat gitu, mungkin ya pembaca jadi lebih, "Oh apa nih yang terjadi?" Gitu, kayak ada yang beda gitu. Nah itu yang harus bisa coba kalian atur sih pas ketika kalian membuat episodenya. Nah, habis itu, kita bakalan ngebahas soal spill selera membaca nih. Nah jadi, kalau kalian tahu, kita tuh sebelumnya beberapa minggu ini kita ngadain yang namanya survei pembaca. Mungkin di sini ada ya beberapa mmm, yang baca yang ikutan gitu di surveinya, kayak apa sih yang disukain pembaca slice of life gitu. Nah, iya, sesi yang paling ditunggu, iya, soalnya kita juga emang pengen sih nge-share buat kalian kira-kira apa sih yang bakalan disukain sama pembaca gitu. Nah, di surveinya sendiri itu kita kayak nanyain kayak tipe, "Kalian kenapa sih suka slice of life?" Gitu, terus kayak, "Apa sih yang kalian suka dari ceritanya? Cerita yang kayak gimana?" Gitu, favorit favorit karakternya kayak gimana, segala macam. Dan itu bakalan kita share di sini. Nah, yang pertama ya aku nge-disclaimer lagi kalau hal ini tuh dijadiin referensi aja dan nggak mesti 100% diikutin karena ya kalian punya kreativitas sendirilah gitu. Ya semoga bisa jadi, at least bisa jadi masukan lah buat ngebikin versi slice of life terbaik kalian. Nah, pertamanya itu adalah alasan menyukai slice of life. Jadi yang seperti kalian tahu sendiri, yang tadi udah aku bilangin gitu, 3 kata kuncinya. Yang pertama itu adalah bacaannya ringan dan santai. Ini sih yang paling alasan pertama kenapa mereka menyukai slice of life gitu. Terus yang kedua, yang alasan mereka menyukai juga pertamanya yang kedua karena humornya yang lucu. Dan yang ketiga itu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita nggak bisa melepaskan 3 hal ini sih, dia ringan, tapi dia lucu, dan juga dia relate dengan, pembacanya gitu. Kayak ini 3 hal besar yang membuat mereka tertarik loh ke dalam genre slice of life dan yang membuat slice of life itu beda gitu dengan genre yang lain. Nah, terus, mmm berikutnya nih, yang pertama ada di cewek remaja. Nah, kita mengkelompokkannya berdasarkan apakah pembaca ini cewek apa cowok, terus kira-kira range umurnya tuh berapa gitu. Kita berusaha buat mengelompokkannya dan, melihat kira-kira apa sih yang mereka tertarikin dari kelompok ini gitu, berdasarkan survei tersebut. Nah, jadi kalau anak cewek atau remaja itu, mereka tuh ya tema yang paling mereka sukain pertama keluarga gitu, pertama sekolah, sorry sorry. Ya, mereka paling suka sekolah, mungkin karena memang mereka juga masih di zaman sekolah gitu kan, jadi ya mereka suka gitu. Baru, tema kedua yang mereka suka ya tentang keluarga. Nah, kalau trop sendiri yang paling utama itu tentang persahabatan, baru tentang perkembangan karakter, baru habis itu tentang teman masa kecil. Nah, tapi ada sedikit twist ya, mereka lumayan suka ada bumbu-bumbu masa lalu traumatis ya, jadi mungkin bisa jadi pertimbangan kalau kalian mau ngasih lebih deep layer ke karakter kalian gitu, misalnya apa sih yang terjadi dengan dia di masa lalu gitu. Ya mungkin contohnya kayak di kalian bisa lihat kayak tuh punya masa lalu kayak gimana, si Amu juga punya masa lalu kayak gimana yang ternyata bikin mereka lebih tertarik mengenal karakter ini gitu. Terus kalau favorit MC-nya sendiri mereka lebih suka karakter yang ya remaja lah, masih seumuran dengan mereka. Terus ya ternyata mereka lebih suka orang yang biasa-biasa saja. Ya, tapi ada juga yang suka karakter yang sedikit yang lebih jenius gitu. Terus kalau tipe karakter yang mereka sukain sendiri, mereka suka yang lucu, yang pemberani, bersahabat, dan periang. Kayak mungkin lebih ke tipikal teman yang
membuatmu tuh ikutan senang dan terhibur gitu dengan karakter tersebut gitu. Itu sih yang lebih mereka sukain, buat kelompok yang cewek dan remaja ya. Nah, terus berikutnya buat yang cewek remaja dewasa, ini buat yang sekiranya di umuran SMA sampai kuliah gitu. Jadi kayak dan mereka tuh sama juga dengan yang sebelumnya, mereka juga suka yang sekolah karena dan kampus, karena mereka juga masih di, usia itu, dan mereka juga tetap suka yang keluarga gitu. Tapi ya mungkin yang di sini karena mereka udah lebih dewasa ya, jadi mereka agak suka kalau seandainya kalian ngasih tema tentang perkampus lah gitu kan. Dan ya agak beda gitu ya dengan kelompok sebelumnya, karena kelompok sebelumnya kan mereka belum mikirin soal, "Aku mau kuliah di mana?" Segala macam gitu. Jadi kalau seandainya kalian mau nargetin yang ini, mungkin yang kalian bisa lebih mengolah tentang kampus tuh kayak gimana gitu. Terus favorit tropnya sendiri juga sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya, yang mereka suka persahabatan, terus ada tentang coming of age. Coming of age ini tuh tentang pendewasaan karakter sih. Jadi kayak gimana karakter itu menjadi lebih dewasa. Terus sama dengan perkembangan karakter juga. Mereka suka melihat karakter mereka tuh berkembang dan nggak cuman yang gitu-gitu aja, gitu. Tapi ya ada sedikit tambahan ternyata mereka suka slow burn sama enemy to lover. Jadi kalau kalian mau di cerita ini terus kasih kasih ada cerita tentang, percintaan mungkin ya lebih oke ke mereka gitu. Sementara yang sebelumnya mereka lebih suka yang full persahabatan dan perkembangan karakter gitu. Sementara kalau yang ketika udah remaja atau agak sedikit dewasa ya, mereka lebih suka sedikit ada bumbu romansnya gitu. Atau kayak enemy to lover yang bikin, mereka kayak lebih suka, saling ngejek atau kayak saling gak suka gitu, tapi sebenarnya kayak malu dan, "Aku tuh sebenarnya suka tuh, tapi aku malu." Terus ya favorit MC-nya juga mereka suka yang remaja, orang biasa dan mungkin lebih sedikit, ada apa ya, karakter mereka tuh kelihatan lebih kuat dan lebih strong sih, mungkin lebih ke ya mereka lebih bisa lebih ya karakternya lebih dewasa lah atau lebih kuat gitu. Terus udah gitu, buat sifatnya sendiri ya mereka suka yang lucu, karena emang lucu ini hal yang paling dicari sih sebenarnya di slice of life gitu. Jadi tetap mereka paling suka yang karakter yang lucu, yang dia pemberani, yang dia bersahabat, tapi ya bedanya dari yang sebelumnya gitu, dia ada sifat dia peduli dan dia bisa diandalkan gitu. Jadi karakter yang mungkin lebih ke karakter yang dewasa daripada yang sebelumnya sih. Kalau sebelumnya kan mungkin kayak lebih teman-teman gitu anak, tapi yang kalau yang remaja dewasa lebih yang bisa diandalkan gitu, jadi teman mereka gitu. Nah, terus berikutnya ada cewek dewasa. Ini buat yang mereka udah jadi pekerja gitu, ada yang lebih dewasa gitu. Kalian bisa ngelihat favorit tema mereka gitu, mereka ya sekolah ada sih, cuman yang mereka favoritkan tuh lebih ke kehidupan pekerja gitu. Jadi kayak apa sih yang dialami pekerja-pekerja gitu, misalnya contohnya kayak Ngopi Yuk gitu kan tentang kopi nih. Nah, itu yang lebih banyak disukain pembaca yang lebih dewasa gitu daripada pembaca yang masih remaja. Mereka juga suka tentang keluarga dan juga tentang, kehidupan perkantoran gitu. Nah, terus udah gitu, favorit trope mereka juga mereka juga suka persahabatan ya, coming of age dan perkembangan karakter, tapi mereka juga ada suka, pengantin baru nih trope-nya, terus ada slow burn juga gitu. Mereka juga sebenarnya suka tentang kehidupan tetangga, ya jadi mungkin bisa kalian pertimbangkan buat bikin cerita yang untuk mereka gitu. Terus, favorit MC-nya juga mereka nyesuaiin sama ya diri mereka sih karena mereka mungkin udah dewasa ya, jadi ya mereka lebih suka karakter yang sedikit lebih dewasa daripada mereka gitu. Nah, kayak karakternya juga lebih bisa diandalkan, percaya diri gitu, kayak menunjukkan sosok, orang dewasa gitu, yang lebih bisa meng-handle pekerjaan yang ada di kehidupan yang lebih istilahnya kehidupannya udah lebih berat lah daripada anak SMA misalnya gitu. Kayak, jadi kayak misalnya udah mempertimbangkan soal keluarganya harus kayak gimana gitu. Kayak di Ngopi Yuk kan dia udah berkeluarga nih ceritanya sekarang gitu. Jadi kan banyak tuh cerita-cerita slice of life-nya yang ngebahas soal tentang kehidupan mereka gitu. Kayak, "Anak aku nggak suka makan ini," gitu, "kayak gimana ya?" Nah itu kan bisa lebih relate dengan mereka yang udah lebih dewasa.
Nah, kita udah selesai nih dengan yang cewek, nah kita sekarang masuk ke bagian yang cowok gitu. Apa sih yang disukain sama cowok remaja gitu. Ya mereka juga sama sih sebenarnya sama yang cewek remaja, mereka juga lebih suka yang kehidupan sekolah gitu. Dan yang nggak bisa dipungkiri sebenarnya trope yang paling banyak disukain itu persahabatan sih sama coming of age dan perkembangan karakternya mereka gitu. Tapi ternyata cowok remaja juga lumayan suka, ada yang suka romance di kayak cinta pertama tuh gimana sih. Jadi ya nggak semua cowok tuh nggak suka romance sih gitu aja, cuman ya favorit mereka tuh bukan ya kalau ditanyain genre utama yang mereka sukain sih mereka bilangnya action ya, cuman, ada juga yang suka sama romance gitu. Jadi kalian nggak apa namanya, kalian bisa, mengolah cerita slice of life yang ya disukai pembaca cowok juga dengan nambahin sedikit-sedikit romansnya gitu. Tapi kalau mereka sendiri, mereka ya sama sih, mereka juga sukanya yang remaja gitu, orang biasa dan karakternya tuh yang pemberani gitu, yang peduli sama orang-orang sekitarnya gitu. Kayak orang remaja yang ya remaja yang siap beradventure lah gitu. Terus kalau buat cowok remaja dewasa sendiri, buat SMA, kuliah gitu, mereka ya favorit temanya mereka suka kehidupan sekolah dan kampus, sesuai dengan umur mereka. Tapi mereka juga lumayan suka tentang tema yang ngebahas soal hobi gitu, kayak misalnya dia ada nih di Jajan Scott kan lebih ngebahas tentang kayak tentang videoin makanan-makanan gitu, selama mereka kayak makanan-makanan apa aja sih yang disukain gitu. Kayak mereka mencari itu dan ada sedikit bumbu-bumbu drama di dalam ceritanya gitu. Terus udah gitu favorit trope-nya juga, mereka ada tambahan suka dikit dengan teman masa kecil dan teman jadi pacar gitu. Jadi kalau mau kalian ada tambahan bumbu-bumbu itu, nah itu bisa dipertimbangkan buat mereka. Terus, mmm, mereka juga lumayan suka dengan karakter yang kuat dan jenius yang auranya itu lebih lebih kuatlah dari orang biasa gitu dan sedikit ada mereka, suka yang karakter yang sedikit yang jenius. Nah kalau buat cowok dewasa sendiri yang pekerja ya mereka lebih suka kehidupan pekerjaan sih, terutama gitu dan keluarga dan kantor gitu. Dan mereka juga sama juga suka dengan teman masa kecil, tapi mereka lumayan suka juga dengan trope yang kesempatan kedua gitu. Jadi kayak, misalnya ada sesuatu yang terjadi di, masa lalu mereka gitu, terus mereka pingin, memperbaiki hal itu gitu. Nah, itu mereka juga lumayan suka sih sama tema cerita ini. Terus, mereka juga ya sebenarnya mereka juga ternyata ya suka dengan cupu tapi jago gitu yang, orang yang dikirain nggak terlalu oke gitu ya, tapi ternyata selama dia belajar gitu diam-diam dia jadi orang yang jago gitu ya, mereka juga lumayan suka. Dan kalau dari karakternya sendiri pun bisa diandalkan dan percaya diri, sama sih kayak yang si cewek remaja juga gitu, lebih ke karakter cowok yang lebih dewasa yang lebih bisa diandalkan gitu, kayak ya seorang orang dewasa lah gitu. Yang berbeda sama kalau anak-anak yang di kelompok umur yang lebih muda, mereka lebih suka yang happy, yang riang gitu, yang ya yang pemberani gitu. Nah, kalau dari kesimpulannya sendiri sih, ya tema pembaca itu tuh pembaca lebih menyukai sesuatu yang sesuai dengan umur mereka gitu. Jadi kayak ya kalau seandainya memang kalian mau ngebikin ceritanya tentang sekolahan dan kalian mau ngincer anak-anak SMP atau SMA gitu ya, kalian bisa lebih, melihat gitu karakter yang disukain sama mereka tuh yang kayak begini loh gitu. Kayak mereka kurang suka sama yang Eee, sama yang cerita yang agak berat gitu atau misalnya tentang, kehidupan pekerjaan gitu ya, mungkin mereka nggak nyambung gitu kan, gitu. Tapi ya disesuaikan gitu dengan kehidupan mereka. Dan trope-nya sendiri pun secara overall ya, secara secara general gitu, mereka hampir semuanya tuh menyukain persahabatan dan perkembangan karakter gitu. Kayak ternyata
yang paling mereka tertarikin dari slice of life gitu ya, ya gimana sih tentang persahabatan dan perkembangan karakternya gitu. Mereka seneng buat ngikutin karakter yang enggak yang biasa-biasa saja gitu, tapi ya lama-lama dia jadi berbeda gitu. Terus atau yang misalnya karakternya tuh yang dulunya tuh sangat kurang, tapi dia mencoba buat menjadi lebih baik gitu. Terus tapi ya kalian bisa kombinasiin dengan trope lainnya gitu, enggak berarti ya trope lainnya tuh kurang gitu, cuman ya ini lebih ke dominasinya mereka yang lebih suka yang seperti itu gitu. Terus kalau dari MC sendiri sih, kalau yang dari kita lihat, pembaca tuh lebih suka sama MC yang sifatnya positif sih, tapi mereka juga lumayan suka kok yang absurd gitu. Jadi absurd itu dalam mereka masih kategori yang positif gitu. Jadi absurd yang dia lucu, yang dia bersahabat gitu, yang dia peduli sama orang gitu. Tapi mereka kurang suka sama karakter yang pemalu, atau karakter yang suka marah-marah gitu, atau bahkan yang rajin, ya ini sih. Mereka nggak suka sama karakter rajin. Gitu. Kayak, ya ternyata ada beberapa karakter yang mungkin ya rajin itu bisa dibilang kayak, "Ih, apa sih kok kamu rajin banget?" Gitu ya, mungkin kayak gitu kali ya sama mereka gitu. Mereka mungkin mencari sesuatu yang nyantai gitu di slice of life gitu. Jadi ya mereka nggak suka sama karakter yang rajin kayak, ya gitu. Ya mungkin itu bisa jadi pertimbangan gitu, atau ada yang bilang tuh rajin tidak relate dengan kami ya, mungkin jadinya ya itu kenapa mereka kurang menyukai karakter yang kayak gitu, gitu. Tapi ya ini tuh dijadiin referensi aja sih buat kalian, buat ya kira-kira tuh pembaca tuh sukanya tuh yang kayak gini dan kategori-kategorinya gitu. Jadi ketika kalian membuat cerita kalian gitu, kira-kira nih pembaca pembaca yang ini kah yang lebih suka gitu, atau misalnya kalian bisa sedikit tambahin bumbu-bumbu itu gitu di dalam ceritanya, itu sih. Ya mungkin udah capek habis kerja atau kuliah pengennya baca yang cerita yang karakternya nyantai, ya nah itu yang jadi yang harus kalian pertimbangin gitu ketika bikin slice of life, kayak pembaca kita ini tuh baca webtoon, terus udah gitu baca webtoon yang slice of life yang nyantai gitu ya, sebenarnya apa sih yang mereka cari gitu dari mereka mau loh ngeluangin waktu mereka buat baca cerita slice of life gitu, kayak apa sih yang pengen dilihat gitu. Jadi ya mungkin beda kali ya sama cerita genre lain gitu, misalnya kalau drama kan, yang kuat gitu, karakternya harus mencapai ini, itu. Nah, tapi kan kalau slice of life kayak, ya mungkin bisa lebih santai. Ya, itu sih. Jadi kalau seandainya kalian mau mempertimbangkan cerita lain gitu. Ya, ada yang bilang juga tuh, "Ya kalau pusing pikiran pengen baca yang ceritanya fast biar nggak nambah pikiran," ya gitu. Ya itu sih dari kalian, jadi ketiga kata kunci itu aja sih yang perlu kalian pegang, yang dia ringan, dia lucu, dan humornya oke, nah sesuai gitu, dan yang ketiga itu relate dengan pembacanya. Nah, karena kita waktunya udah mau habis, jadi aku langsung ke, Q&A aja kali ya, gitu. Karena sepertinya tidak sempat buat melakukan exercise. Nah, jadi aku bakalan share buat yang bagian Q&A. Jadi kemarin kan di cerita kita kan udah ada ya mmm, beberapa yang, di volume form ngasih pertanyaan nih, aku bakalan jawabin dulu mereka yang ngasih, pertanyaan di form itu, terus nanti bakalan aku cek ke Q&A kalian yang masih belum kejawab. Ih, share dulu ke dong exercise-nya, oh kalian mau lihat ya? Tapi cepet aja ya berarti ya, nggak usah lama-lama. Aduh, aku jadi galau nih. Sebenarnya sih singkat sih, jadi kalau mau kita, yang singkat aja deh ya. Oke deh, oke deh, jadi di exercise ini, sebenarnya kalian hanya perlu memilih pilih nomornya, kalian mau nomor apa gitu. Jadi kalian harus inget-inget kayak, di kalian mau nomor apa gitu. Dah, pilih aja gitu di dalam hati, terus selanjutnya
Ya ini, nomor yang kalian pilih adalah nomor karakter kalian gitu. Jadi kalian harus inget-inget tadi kalian nomornya apa, terus habis itu kalian inget-inget karakter kalian itu apa di sini. Apakah murid sekolah atau wibu atau koki atau ojol gitu. Nah, next, kita bakalan pilih nomor lagi. Nah, jadi inget karakter kalian tadi dan sekarang kalian pilih lagi nomor baru. Jadi wibu tidak ya. Kalian inget-inget ya karakternya, terus yang berikutnya itu adalah keunikan karakter kalian. Jadi dari nomor tadi, kalian bisa lihat nggak sih di sini kayak share, karakter kalian apa gitu. Yang ojol tapi apakah overthinking atau membaca pikiran orang gitu. Sudah yang bagian ini? Sio tinggi 2 meter, gila 7 anak gitu ya. Kalian inget-inget ya, pecinta raja pecinta drama romance. Oke, yang berikutnya nih, kita pilih nomor 3 nomor lagi. Nah, jangan sampai lupa ini pilihan terakhir sih. Ini buat membangun karakternya ya, kayaknya karakter apa sih yang kalian dapat gitu dari cerita ini. Nah, terus yang berikutnya adalah nah nah ya, ini cita-cita karakter kalian tadi gitu, yang dia coba lihat deh tuh, ojol sabuk hitam dia pingin apa? Terus raja yang membaca pikiran kayak kalian pengen apa gitu, misalnya tadi aku apa ya, aku tadi tuh wibu yang, tinggi 2 meter terus terus udah gitu cita-citanya pengen pacaran dengan yang disukain. Terus gimana coba karakter wibu yang tingginya 2 meter tapi pengen pacaran sama yang disukain gitu. Nah itu bisa jadi ide cerita sih. Nah ini sebenarnya exercise singkat yang ya mungkin kalian bisa coba lakuin sih nanti, kayak kalau seandainya kalian bingung aku mau bikin cerita apa sih, ya mungkin kalian bisa bikin cerita kayak gini, gitu. Yang nyambung-nyambungin aja mungkin ternyata muncul ide yang menarik gitu. Kalau nggak nyambung ya mungkin kalian bisa ulang lagi gitu. Ya gitu sih. Iya, jadi punya ide baru gitu. Nah, gimana sih dengan kalian gitu? Iya, kayak ini bener-bener yang full sih random random banget gitu, tapi ya siapa tahu kalian bisa dapat ide menarik gitu kan, karena kan ada yang ditertarikin gitu dari mereka. Oke lanjut, nah ini pertanyaan pertama gitu dari kontes, jika kita memenangkan webtoon kontes, kapan webtoon kita akan tayang gitu? Apakah kita harus menabung episode dulu? Ini ada yang nanyain gitu ya. Jadi ya kalau seandainya kalian menang jadi juara satu atau juara 2 dan atau juara 3 gitu, ya kalian bakalan dihubungin oleh editor dan kita bakalan mempersiapkan judul kalian buat tayang sih, gitu. Nah nanti, gimana persiapannya ya itu bakalan dibahas dengan editornya sendiri gitu, kira-kira bakalan harus nyambung berapa episode ya, nabung episode tuh hal yang wajib sih di kita gitu, karena kan pas terbit nggak cuman sedikit episodenya gitu. Terus ya harus, ya kita bakalan ngatur gimana caranya biar kalian bisa tayang gitu, di dalam waktu yang lebih cepat sih, jadi ya semakin cepat ya semakin baik. Terus saya akan bekerja sebagai tim dengan kedua teman saya yang lain. Apakah diperbolehkan? Tentu aja boleh gitu ya. Jadi kalau kamu mau sendiri, mau sama 2 orang, mau sama 5 orang juga ya nggak apa-apa gitu. Nggak perlu khawatir gitu kalau seandainya harus beberapa orang. Cuman kalau seandainya kalian menang nih, nah itu harus ada satu orang yang jadi perwakilan gitu dari tim kalian yang harus ya buat mengisi kontrak dan menerima uang dan segala macamnya gitu. Jadi nggak ada peraturan khusus kok yang harus sendiri atau bareng-bareng. Terus ini sih yang pertanyaan juga yang banyak banget ternyata yang nanyain yang ceritanya harus tamat kah? Terus genrenya slice of life atau bisa ditambahin ya, ceritanya nggak dianjurkan untuk tidak tamat sih, karena kita mau yang panjang ya episodenya buat dijadiin webtoon official, sama ya kalian bisa explore genre keduanya gitu. Misalnya mau sama horor kayak, Sorry Kesantet ya bisa gitu. Terus apakah episode prolog di webtoon kontes diperbolehkan? Boleh, siapa yang ngelarang gitu. Terus ya kalau seandainya prolognya misalnya episodenya pendek gitu ya, mungkin jadinya dia nggak bakalan kehitung ke dalam 4 episode ya, gitu, harus ditekenin sih. Tapi kalau seandainya prolognya ada 20 panel lebih, itu bisa dimasukin dalam kategori satu
episode. Jadi misalnya kalau seandainya kamu cuma mau buat prolog tapi dengan 5 panel misalnya, ya tapi ya kalau seandainya judul kalian mau dimasukin dalam kategori pemenang gitu yang bakalan kita juri, kalian harus nerbitin 4 episode yang dengan 20 episode minimal gitu. Jadi totalnya jadi ada 5 episode gitu, karena prolognya singkat. Tapi kalau seandainya prolognya udah lebih dari 20 panel dan kalian nge-upload 3 episode dengan 20 panel juga, ya itu udah termasuk 4 episode, gitu sih. Jadi yang penting jumlah minimal panelnya, apakah terpenuhi atau enggak, gitu. Terus, ada juga yang nanya, jika kita sudah membuat webtoon lalu kita ikut webtoon kontes, kita harus upload webtoon-nya lagi gitu? Iya, karena mereka yang ikut kontes, itu tadi yang seperti aku bilang di awal, mereka harus masuk daftar lewat laman kontes gitu, berbeda dengan yang laman biasa. Jadi kalau seandainya misalnya kalian udah punya judul nih di Canvas, dan kalian mau ngikutin ini di kontes, ya kalian harus upload ulang episodenya ke halaman kontes gitu sih, buat yang ini gitu, biar bisa jadi penilaian kita sendiri, karena laman kontes berbeda ya dengan kanvas biasa gitu. Jangan sampai kalian salah upload dan nggak jadi masuk ke dalam penjurian kita. Terus, apakah sebagai pemula di webtoon kanvas belum pernah upload karya mempunyai kemungkinan untuk menjadi juara dibanding author lama yang sudah mempunyai banyak engagement? Nah itu, nggak ya ya nggak apa-apa gitu kan, karena kan kita juga butuh ide-ide fresh mungkin ya kalian bisa membawakan hal baru gitu. Jadi kita nggak, apa ya, nggak menyempitkan, ini harus yang baru atau yang lama gitu, karena semua orang punya, eee, punya kesempatannya masing-masing dan itu tergantung dari kayak tadi yang aku bilang kan, penilaiannya kan ada di dalam cerita, ada gambar dan ada performa gitu. Ya jadi kalau seandainya misalnya karena dia nggak populer, ya mungkin performanya agak kurang, tapi ketika cerita sama gambar dia bagus banget gitu ya, kenapa nggak jadi juara? Jadi semua terbuka dan punya kesempatan masing-masing. Terus, diikutin lomba dan tidak juara, bisa diikutan di kontes ini juga boleh, selama nggak punya hak selama dia nggak ada hak terikat dengan pihak yang membuat lomba itu ya, gitu. Kayak kan tiap lomba punya peraturannya masing-masing gitu ya, apakah judul yang dimasukkan ke dalam lomba itu jadi hak mereka atau tetap hak kalian, ya itu yang harus kalian cari tahu dulu sih. Tapi dari kita nggak apa-apa selama haknya masih di tangan kalian. Terus tips paneling yang nyaman untuk dilihat pembaca dan bagaimana cara mengira-ngira ukuran panel. Sebenarnya, ya tipsnya ya jangan dibuat pendek, jangan terlalu dibuat, pendek aja sih, karena kan ini kan webtoon ya, dan ini tuh di-scroll gitu, jadi sebisa mungkin ya kalian memberikan jarak gitu. Mungkin tips aku sih kalau seandainya kalian bingung soal jarak panelnya, kalian bisa pas panelnya udah kalian buat tuh, kalian kirim ke HP kalian gitu. Terus ya kalian lihat aja dari HP, kalian scroll coba di HP gitu, di HP kira-kira enak nggak sih panelnya gitu, pas di-scroll gitu, atau ternyata terlalu cepat, terlalu pendek jaraknya gitu. Kayak ya kalian atur jaraknya biar, nyaman gitu loh ketika di-scroll gitu, jadi enggak yang cepet-cepet udah gitu habis gitu. Terus lagi ada yang nanya, apa yang membedakan genre slice of life dengan genre lain seperti drama gitu? Apakah kriterianya bisa dikategorikan genre slice of life? Ya sebenarnya 3 hal tadi aja sih. Drama kan lebih berat ya ceritanya gitu, konfliknya lebih berat dan mungkin agak beda gitu. Sementara kan slice of life lebih bertujuannya pada yang ringan yang bisa yang mudah diikutin tapi yang, lebih relate gitu. Ya itu sih mungkin yang jadi kata kuncinya buat ini perbedaannya ya. Terus cara menarik perhatian pembaca itu pengen tahu lebih dalam juga, mungkin ini 4 hal sih yang aku kasih. Pertama itu adalah cover dan thumbnail ya, jangan nggak bisa dipungkiri kalau itu yang pertama kali pembaca lihat gitu. Yang ketika pembaca yang kepo sama kontes gitu ya, mereka buka, terus ya mereka lihat yang pertama kali kan cover dan thumbnail gitu. Jadi sebisa mungkin yang kalian pilih cover dan thumbnail dari gambar kalian yang paling bagus buat menarik perhatian mereka gitu. Yang kira-kira menurut kalian cocok gitu sama target reader kalian gitu ya. Kalau seandainya memang sukain target reader-nya cewek, ya mungkin bisa thumbnail-nya ya cowok ganteng gitu. Terus misalnya kan ada juga nih bagian sinopsis ceritanya gitu. Jadi ketika udah berhasil buka cover dan thumbnail gitu, mereka pertama kali ngeliat kan sinopsisnya nih kayak gimana ya. Kalian bisa bikin sinopsis cerita kayak gimana sih yang bikin kepo. Mungkin yang bisa masukin premis ide kalian yang kayak tadi gitu sih. Terus ya
di-share juga jangan lupa karena ya mungkin nggak semua orang bisa ngeliat kontes juga gitu, rajin-rajin share aja gitu, misalnya kayak di IG kalian, di komunitas gitu. Dan mungkin yang paling terakhir adalah buat opening episode yang menarik sih. Jadi karena kan yang pertama kali mereka lihat, kalau kepo nih, udah kepo nih sama gambar, sama sama ide ceritanya, terus mereka ngebuka episode pertama gitu. Nah, ya kalian bisa membuat 1 sampai 5 panel pertama itu ya mungkin adegan yang paling menarik gitu, atau kayak quote yang paling menarik, yang paling relate, atau ya gambar yang paling bagus gitu, yang bisa bikin mereka tuh bertahan loh ngebaca ini gitu. Itu sih terus wah, waktunya udah lebih dari lebih baik mana slice of life santai atau slice of life yang nyambung. Nah, sebenarnya sih ini ada juga sih tipsnya dari survei kemarin gitu ya. Kita nyari kayak kita kan nanyain kan, tipe cerita apa sih yang lebih disukain gitu di slice of life gitu. Jadi yang pertama yang paling mereka sukain itu justru adalah tipe campuran sih, campuran konflik dan campuran slice of life gitu. Dan baru yang kedua yang mereka sukain adalah fokus ke konflik yang setiap episodenya itu berkaitan erat dan nyambung. Baru yang ketiga mereka lebih suka yang fokusnya ke sehari-hari. Jadi sebenarnya yang fokus ke sehari-hari mereka lebih kurang sih dia bandingkan 2 yang lain gitu. Mereka lebih suka paling banyak itu lebih suka yang campuran sih. Jadi ya seperti yang rekomendasi cerita aku tadi yang kalian lebih baik, gabungin antara yang arc-nya pendek sama arc-nya panjang gitu, buat lebih menarik pembaca kalian. Terus ini juga pertanyaan terakhir yang aku masukin di sini, untuk pemenang 6 juri favorit apakah punya kesempatan menjadi ofisial jika banyak pembacanya setelah kontes selesai? Tentu aja. Jadi bahkan nggak cuman 6 juara favorit sih, tapi yang mereka yang nggak juara pun juga punya kesempatan buat, editor nih kontak kalian, terus ya kita tertarik nih buat ngejadiin webtoon kalian ofisial gitu sih. Jadi selama ceritanya itu punya potensial, judul kalian punya potensial nih di webtoon original ya kalian nggak perlu khawatir misalnya walaupun kalian nggak menang gitu sih. Masih ada yang lagi sih makanya. Apa yang membuat aku jawab yang dari beberapa aja ya sampai, Kak, izin bertanya apa yang membuat webtoon slice of life kehilangan unsur slice of life-nya? Mungkin yang kalau cerita yang kalian nggak sajiin di awal sih, misalnya kayak awalnya tuh tentang sekolahan, terus, tentang kehidupan sekolah gitu, terus tiba-tiba di pertengahan misalnya dari episode 20 tiba-tiba jadi fantasi atau jadi apa gitu, itu sih yang menurut aku, agak beda gitu. Jadi, jangan kayak apa ya, lebih ke apa yang udah kalian sajiin di awal gitu, jangan jangan terlalu jauh berbeda dari hal yang udah kalian kasih di awal gitu sih. Kalau seandainya misalnya tiba-tiba konfliknya jadi konflik orang tua atau tiba-tiba konfliknya berbeda gitu, atau tiba-tiba genrenya jadi sangat-sangat jauh berbeda gitu. Nah, itu yang harus kalian hindari sih, biar nggak terlalu jauh dari slice of life gitu. Kan misal pemenang debut, terus meminta untuk diundur setahun atau 2 tahun untuk terbit karena alasan ingin sekolah atau dahulu itu bisa tidak ya? Itu nanti bakalan dibahas lagi sih dengan editornya gitu. Jadi ya kalian, yang kalau misalnya kalian masih di sekolah atau masih di kuliah gitu, terus misalnya kayak mau nabung episode banyak gitu ya, itu bisa diomongin lagi sih dengan editornya gitu, biar bisa menemukan jalan keluar gitu sih. Jadi ya kalian nggak perlu takut nih editornya gitu, enggak kok kita baik-baik aja. Jadi kalian tinggal ya sampaikan aja gitu misalnya kalau seandainya memang ada masalah gitu sih. Terus kalau ada yang jawab, kalau di awal diberi momen naik dulu biar penasaran nggak apa-apa banget. Jadi yang kayak aku bilangin juga kan, gimana sih menarik pembaca gitu ya, salah satunya kan dengan episode opening yang menarik gitu sih dengan buat mereka gitu. Jadi kalau seandainya kalian merasa tensi naik itu dibutuhin nih di awal buat bikin mereka terikat dengan pembaca kalian ya nggak apa-apa gitu sih. Terus juga kalau nggak salah tadi ada yang nanyain apakah 4 episodenya harus di-upload berbarengan atau satu-satu, satu-satu boleh, berbarengan juga boleh gitu. Jadi nggak ada aturan yang harus bareng-bareng atau harus gitu sih. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kalian aja. Kalau seandainya memang
maunya sekalian mau merevisi lagi sampai bener-bener oke nih 4 episodenya dan terus upload di minggu terakhir ya masih nggak apa-apa gitu. Karena ya penilaian kita tuh tetap dia punya at least 4 episode dengan minimal 20 panel, itu aja sih, buat masuk ke dalam penjuriannya, tuh. Terus ada yang jawab juga, kalau misalnya performanya bagus tapi art sama ceritanya kurang gimana? Ya, kan kita ada penilaiannya ya, performanya kan 20% gitu, sementara cerita sama gambarnya 40%, cerita sama gambar aja udah 80%, kalau seandainya cerita sama gambarnya kurang, ya jelas penilaiannya udah sangat kurang gitu, walaupun performanya sangat bagus, gitu sih. Jadi karena itu, kita benar-benar melihat dari gambar dan cerita gitu, dan performa yang salah satu poin yang mendukung lah, gitu sih. Ah, gitu sih. Berarti ceritanya nggak harus sampai klimaks ya, Kak? Nggak perlu, kan 4 episode masih yang di awal gitu. Kita cuma pengen ngelihat gimana sih menariknya dari 4 episode awal gitu sih. Nah, kayaknya udah itu aja. Oh, ada satu lagi deh aku jawab yang terakhir ya ini. Bagaimana jika satu episode memiliki beberapa scene atau konflik singkat ya? Nggak apa-apa gitu, atau lebih baik 20 panel tuh hanya membahas satu kejadian aja. Saran aku sih at least paling maksimal mungkin 2 konflik kali ya. Jangan terlalu banyak-banyak gitu, karena nanti, jadi kayak nggak tahu episode ini tuh mau ngomongin apa gitu, dan ceritanya jadi terlalu ke mana-mana gitu sih, itu saran aku. Ya itu yang bisa aku jawab buat di sisi ini, ya nanti hasil dari rekaman ini juga bakalan di-share di YouTube kita. Jadi semoga ya sesinya sangat membantu dan kalau misalnya kalian nanti mau kepo, mau lihat lagi di YouTube ya mungkin mungkin sekitar hari Senin sih. Jadi bisa kalian lihat cek-cek lagi gitu kalau kepo gitu. Ya udah yang see you next year ini baru mulai loh tahun ini. Iya, itu sih. Makasih juga buat semuanya. Iya, terima kasih. Iya, nggak terasa udah sejam. Makasih banyak. Nanti sama di bagian sini juga aku bakalan, minta feedback kalian sih. Kalau kalian close ini bakalan aku mintain feedback. Jadi ya kalau kalian ada waktu bisa kalian isi feedback-nya gimana gitu. Ya. Oh, sama, mau bentar deh, aku atur dulu ya biar aku mau fot kalau mau foto dulu sama kalian nggak apa-apa ya? Nanti bentar aku atur dulu biar bisa, gimana ya, biar bisa, aku stop sharing dulu deh, biar bisa iya, harusnya udah bisa sih, gini. Jadi kalau aku mau biar aku remove dulu spotlight aku, buat aku mau cek. Ya, jadi bentar, buat yang di pertama kali ya, gitu.